Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan coupling kabel UTP atau pemasangan kabel UTP dan pembahasan yang akan saya bahas terkait kabel UTP itu sendiri. UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah sebuah kabel yang biasa berada tersambung di komputer serta telepon yang berperan sebagai Ethernet ataupun sebagai telekomunikasi. Ini adalah gambar visualisasi atau gambar salah satu contoh dari isi dari kabel UTP itu sendiri. Sebelum itu kita akan membahas dari Ethernet, dari pengertian UTP itu sendiri tadi. Ethernet adalah susunan dari teknologi jaringan dan sistem yang biasa digunakan pada LAN atau local area network. Sehingga untuk penggunaan kabel UTP ini lebih banyak ditemukan pada area perusahaan dalam arus pengiriman data informasi perusahaan, dan juga beberapa ada di rumah yang menggunakan koneksi jaringan WiFi. Ini adalah dari kabel UTP itu sendiri. Nama lainnya adalah twisted pair. Kabel twisted atau lilitan ini ada dua macam, yaitu UTP dan STP. UTP itu sendiri yang sudah dibahas pada awal adalah Unshielded Twisted Pair, sedangkan STP adalah Shielded Twisted Pair. Bedanya hanya UTP yaitu di dalamnya tidak ada perlindungan, sedangkan STP di dalamnya ada perlindungan. Gunanya dari kabel tersebut dililit itu adalah agar mencegah terjadinya electromagnetic interference. Dampak dari elektromagnetik ini sendiri adalah crosstalk, yang artinya kemungkinan terjadinya kebocoran data. UTP sendiri lebih banyak digunakan di zaman sekarang karena perusahaan banyak mengandalkan LAN. Meskipun ada kabel FO atau fiber optik yang lebih bagus, namun masih banyak yang memilih UTP ini karena murah. Sejarah dari kabel UTP ini sendiri yaitu berkembang ketika sudah ditemukannya kabel FO pada 1980. Pada tahun tersebut, kabel twisted ini atau berlilit ini mulai ditinggalkan karena memiliki kecepatan yang lambat daripada kabel fiber optik. Kemudian terus berlanjut perkembangan teknologinya hingga sekarang, yang mana kabel twisted pair ini sudah memiliki kecepatan yang hampir sama dengan kabel FO. Ini adalah perbandingan kabel twisted pair pada dahulu sebelum ditemukannya kabel FO, dan setelah kabel FO ditemukan, kabel twisted pair ini mulai digunakan. Kecepatan transmisinya adalah seperti ini. Dibandingkan dengan zaman sekarang sudah mulai berkembang, kabel twisted pair pun atau UTP STP ini mulai berkembang dan kecepatannya pun juga bertambah, hampir menyamai kabel fiber optik itu sendiri. Sering digunakan yaitu kategori 5 dan kategori 6.
Karakteristik kabel UTP. Kabel UTP ini berupa kabel-kabel yang disusun berpasangan dan dililitkan satu sama lain. Terdapat 4 pasang lilitan atau 8 kabel. 4 pasang lilitan yang terdiri dari warna biru, oranye, coklat, dan hijau. Untuk bagian dalam berwarna UTP kabel. Ini adalah bagian luarnya, dan langsung di dalam kabelnya ini ada kabel lagi, yaitu kabel lilitan. Masih menggunakan kabel tembaga, yang mana nanti ini akan dihubungkan dengan RJ45 konektor. Kategori kabel UTP seperti ini adalah gambar dari slide sebelumnya. Kategori 3 memiliki kecepatan hingga 10 Mbps, kategori 5 100 Mbps, 5E 1 GB yang mana sudah di engine atau di upgrade lah istilahnya. Kategori 6 sama 1 GB hingga 10 GB dengan ketentuan kabel harus tidak melebihi 100 meter. Jika melebihi maka akan mengalami kecepatan maksimal. 6A yang sudah diaplikasikan hingga 10 GB, kategori 7 10 GB juga, dan kategori 8 40 GB yang mana kecepatannya hampir sama seperti kabel FO atau fiber optik, namun memiliki ketentuan tidak boleh lebih dari 30 meter. Ini adalah standarisasi kabel UTP itu sendiri, yang mana umumnya ini digunakan pada zaman sekarang. Ada 568A dan 568B. Ini ditentukan oleh organisasi yang mana sudah melakukan penelitian atau percobaan terhadap susunan warna kabel UTP ini sendiri. Bisa selain tipe A dan tipe B ini, namun memiliki dampak signifikan terhadap kecepatan pengiriman data tersebut. Kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihannya yaitu ukurannya lebih kecil dan instalasinya lebih mudah, harga murah, dan dapat digunakan di berbagai macam jaringan, lebih ramping dan fleksibel, serta juga dibuat untuk mengurangi efek elektromagnetik. Kekurangannya yaitu meskipun dapat mampu mengurangi efek elektromagnetik tadi, namun tidak semuanya dapat menangkal efek ini. Kedua, hanya dapat digunakan hingga panjang 100 meter. Ketiga, mengikuti aturan spesifikasi agar dapat mengurangi efek crosstalk tadi dari elektromagnetik. Susunan pemasangan kabel UTP ada straight, crossover, dan rollover. Straight, jenis pemasangan ini biasanya untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis, semisal PC dengan hub, PC dengan switch dengan router. Untuk grafik map ini kita sesuaikan antara ujung kiri dengan ujung kanan. Satu dihubungkan dengan satu, berarti antara RJ konektor yang sebelah kiri dan sebelah kanan memiliki urutan kabel warna yang sama. Jika sebelah kiri menggunakan tipe B, maka di sebelah kanan juga menggunakan tipe B. Selanjutnya crossover atau silang. Jenis pemasangan ini biasanya untuk menghubungkan peralatan yang sama jenis. Contohnya PC dengan PC, router dengan router, dan hub dengan hub. Grafik mapnya dapat kita lihat, kabel 1
yang pada tipe B ini satu dihubungkan dengan 3, yang mana perbedaannya di sini jika sebelah kiri B maka sini A. Masih berpedoman pada standarisasi tadi, tipe A dan tipe B hanya beda ujungnya saja. Rollover jenis pemasangan ini merupakan pemasangan yang khusus, contohnya menghubungkan konsol dengan switch atau PC dengan router dedicated. Ini silang berganti ya urutannya. Jika urutan pertama dimulai dari oranye hingga 8 adalah coklat, maka pada ujung satunya dimulai dari coklat hingga putih oranye. Ini adalah video cara pemasangan kabel UTP dengan simulator. Pertama kita siapkan kabel UTP, kemudian potong sedikit saja. Setelah itu kita susun sesuai standarisasi tadi warnanya, itu kita buka lilitannya. Setelah lilitannya terbuka, barulah kita menyusun sesuai standarisasi yang tadi. Di sini saya menggunakan simulator, maka saya di sini mengalami kesulitan untuk merapatkannya, karena jika menggunakan simulator ini harus benar-benar pas antara jaraknya agar bisa masuk pada RJ45 nya. Jika saya mempraktikkannya dalam keadaan real, maka saya bisa mengoperasikannya. Setelah ini, setelah kita menyusunnya, maka kita akan menggunakan tang crimp. Namanya adalah tang crimping. Tang crimping pada ini berfungsi sebagai merapatkan kabel dengan RJ45 nya agar tidak lepas. Dan setelah kita menggunakan tang crimping tadi, barulah kita bisa mentestingnya dengan satu alat. Disitu nanti bisa kita lihat jika lampunya menyala semua, barulah yang kita lakukan tadi sudah benar. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.